melaksanakan ibadah penyerahan anak. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami datang ke depan hadirat-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami, dan kami akan melaksanakan ibadah penyerahan. Kami mohon intervensi kasih Tuhan atas kami, Tuhan. Kau Allah yang baik dan sungguh baik-baik kami semuanya. Haleluya. Penyerahan anak, dan kenapa anak kecil tidak dibaptis. Bagi bayi kita itu adalah penyerahan anak. Dasar firman Tuhannya dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-21 saya memulai. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Dan
ketika genap waktu penetahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelumnya melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk dilakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon berkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, satu pedang akan menembus jiwa-Mu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ini dasarnya kita melaksanakan penyerahan anak. Memang di sini Tuhan Yesus itu mengikuti hukum Taurat, dan Yesus lahir masih berlaku hukum Taurat. Dan setelah itu maka muncullah perjanjian baru setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan penyerahan anak ini, disinilah gereja mengadopsinya, hal yang penting di kita ambil. Nah, karena kalau menurut hukum Taurat, ketika diserahkan itu sekaligus disunat. Kenapa disunat? Karena itu melambangkan perjanjian darah. Ketika disunat itu, maka darah akan keluar, yang merupakan ada satu perjanjian. Nah, ketika Yesus sudah bangkit dari antara mati, maka perjanjian itu bukan lagi sunat. Jadi perjanjian itu oleh darah Yesus tertumpah di kayu salib, yang menyucikan, menguduskan kita semuanya. Jadi pertanyaannya, apakah boleh orang Kristen disunat? Ya, kalau untuk kesehatan silakan. Tapi bukan lagi karena kita menuruti hukum Taurat. Kalau secara alasan medisnya ada memang itu. Dan dalam tradisi-tradisi daerah tertentu, khususnya daerah kami juga ada, dan Nias itu ada terbagi dua. Ada tradisi yang laki-laki wajib disunat, dan ada juga yang tidak. Tapi dalam iman Kristen, disunat atau tidak disunat tidak menentukan jaminan keselamatan. Hanya memang kalau sunat ini hanya berlaku untuk kesehatan. Kenapa bisa kesehatan? Ya, maaf ya, laki-laki itu kan ujungnya itu ada penutupnya. Ketika buang air kecil tersimpan ke sana, menyimpan kotoran, sehingga menyebabkan bau. Maka dari itu medis memutuskan itu bahwa disunat supaya apa? Supaya ketika buang air kecil tidak tersimpan di sana dan tidak menghasilkan bakteri dan tidak menghasilkan penyakit. Makanya jangan heran kalau banyak ibu-ibu yang sudah menikah ada keputihan
keputihan itu salah satu akibat kalau mungkin laki-lakinya kurang bersih, udah mandinya susah. Nah, jadi tanpa memikirkan kesehatan pasangan. Itu fungsinya secara medis. Nah, secara lain ya saya nggak bisa jelaskan itu di konseling pernikahan saya akan jelaskan itu. Dan itu bukan bersifat umum, ini sifatnya. Jadi kalau disunat itu untuk kesehatan silahkan, bagus. Tapi jangan mengatakan ya saya ada perjanjian darah menjamin keselamatan saya itu dengan apa? Karena disunat. Bukan, tidak ada artinya. Karena perjanjian baru, sunat itu bicara hati. Mau kamu disunat 10 kali itu gak ada gunanya, Pak. Ya, sampai habis. Gak ada gunanya. Karena itu sifatnya lahiriah, hanya berlaku. Tapi sunat hati itu yang berguna, membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sikap hati kita menentukan karakter kita, dan karakter kita itu cermin hati. Kalau karakter kita baik, berkenan bagi banyak orang, itu melambangkan isi hati kita, cermin hati kita. Kalau karakternya pemalas, memang hatinya juga pemalas. Kalau sikapnya ngeyel, memang hatinya seperti itu. Jadi jangan salah memahami, itu sunat di hati. Makanya kita nanti di sini saya nggak potong ujungnya itu karena memang bukan urusan saya. Nanti bawa ke dokter kalau untuk kesehatan, ya. Itu yang sering diadopsi oleh saudara sepupu kita. Sampai perempuan juga disunat, saya nggak tahu dasarnya di mana. Itu jadi kita ini hanya menyerahkan sebagai milik Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, ya mereka harus bawa burung terkukur dan burung merpati. Tentu sekarang nggak bawa burung sekarang ini kan, bawa hati yang utama. Bawa hati itu perbaiki diri, karena ada tugas ketika kita menyerahkan anak kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan dan kemudian nanti kita akan melaksanakan penyerahan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 saya akan bacakan. Ini perintah yang harus kita sebagai orang tua lakukan. Ulangan 6 mulai ayat yang pertama. Inilah perintah yang ditetapkan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Nah, supaya lanjut umurmu, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijadikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk berikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi seumur, yang kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami,
Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan engkau menjadi mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu seperti kau mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah peringatannya dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawa masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia terlihat di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Saya ulang maju ke depan Pak Endo sama istri sama anak. Arahkan kameranya ke mereka. Nah, tadi sudah mendengar apa yang saya bacakan firman. Sekarang saya tanya, apakah kalian bersedia mengajarkan firman Tuhan kepada anak kalian ke depan? Ya, untuk bisa mengajarkan itu ya harus belajar firman Tuhan. Maka dari itu pentingnya ibadah. Bagaimana bisa mengajarkan firman, tidak pernah mendengarkan firman, tidak pernah beribadah. Mulai dari orang tua. Sekali lagi saya bertanya, apakah kalian bersedia mengajarkan anak kalian untuk takut akan Tuhan? Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan melaksanakan penyerahan anak ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan tanpa Roh
menyerahkan Engkau menjadi milik Kristus Yesus Tuhan kita. Mulai dari hari ini dan seterusnya, Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, itulah yang berkuasa atasmu, yang memiliki hidupmu, memiliki roh jiwa tubuhmu, dan yang menentukan masa depanmu, yang membuat engkau bersinar seperti fajar, dan yang membuat engkau bertumbuh dengan sempurna, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Jerry Edriana Janu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada hari ini Daniel Christopher Jalur, saya menyerahkan engkau kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Itu Allah yang berkuasa atasmu, yang memiliki kehidupan, yang menuntun langkahmu sehingga kau bertumbuh dengan sempurna. Engkau disertai oleh Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, dan yang membuat masa depan akan bersinar seperti fajar akan terbit dan selalu bersinar, yang menyingkirkan kegelapan di depan. Roh jiwa tubuhmu menjadi milik Kristus, Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini Deslon Andreas Jalur, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakni Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, saya menyerahkan engkau, Deslon Andreas Jalur, menjadi milik Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, itulah yang berkuasa atas hidup mulai dari hari ini dan seterusnya, yang menuntun langkahmu, yang memimpin hidupmu, yang membuat masa depanmu bersinar seperti terbitnya fajar, yang selalu bersinar dan menyingkirkan kegelapan. Mulai hari ini dan seterusnya, Allah yang hidup, itu Tuhan Yesus Kristus, berkuasa dalam hidup. Haleluya. Amin. Aku serahkan Edward Jalur dalam tangan Putria. Jadikan mereka orang tua yang bijaksana, orang tua yang takut akan Allah, orang tua yang menghormati Tuhan dan dunia, orang tua yang memberikan teladan yang baik, yakni roh takut akan Allah, hati yang mengasihi Allah, hati yang setia kepada Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Mari bangkit berdiri.
terdewa Bapa, sempurna melalui anak yang tunggal Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan sukacita dan otoritas Roh Kudus serta kita mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati ibadah penyerahan